wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang desain. Adapun teman-teman kelompok 3 yaitu yang pertama Niluh Ayu Rusdieni, saya sendiri Dewayu Putri Mulyani, Ketut Aridiana, Rudi Adi Asmara, dan Putu Susanti. Langsung saja kita akan membahas tentang desain. Nah, di sini desain website yaitu jenis desain grafis yang ditujukan untuk pengembangan dan styling objek lingkungan informasi internet untuk menyediakan dengan fitur konsumen high-end dan kualitas estetika. Tujuan desain web adalah untuk membuat situs web atau dokumen elektronik dan aplikasi yang berada pada web server dan menampilkan konten dan fitur antarmuka interaktif kepada pengguna akhir dalam bentuk halaman web, seperti unsur-unsur teks, gambar, GIF atau JPG, untuk ditempatkan pada halaman menggunakan HTML, XHTML atau tag XML. Seperti gambar yang ada di bawah ini merupakan salah satu contoh desain website. Contoh desain. Selanjutnya, adapun di dalam desain ada yang namanya webframe. Webframe itu sendiri adalah kerangka dasar dari halaman website. Di dalam webframe terdapat berbagai komponen seperti banner, header, konten, footer, link, form, dan lain-lain. Proses pembuatan webframe website disebut webframing, di mana Anda akan mengatur semua komponen di atas sesuai dengan tata letak yang diinginkan. Webframing biasanya dilakukan oleh UI Internasional, UI Designer. Webframe dari sebuah website bisa berbeda satu sama lain, tergantung jenis website serta kebutuhan pengguna. Adapun gambar di samping merupakan contoh webframe website company profile. Jika ingin membuat webframe website toko online, tentu perlu lebih fokus ke bagian produk, daftar produk. Seperti halnya contoh website yang ada di gambar di samping, itu adalah merupakan salah satu contoh website sayur mayur. Komponen webframe website. Yang pertama, layer utama. Komponen ini biasanya berupa kontak-kontak yang diatur sesuai dengan tata letak halaman website. Kemudian yang kedua, komponen interface. Komponen yang terkait dengan media interaksi antara tampilan website dengan pengunjung. Kemudian komponen navigasi. Komponen ini berguna untuk mengarahkan pengunjung menjelajahi website Anda dengan mudah. Kemudian komponen informasi. Komponen informasi merupakan konten utama yang ingin disampaikan pada audiens. Yang terakhir, kemudian komponen tambahan. Komponen tambahan bisa dimasukkan dalam webframe sesuai jenis dan kebutuhan website. Kemudian tipe-tipe webframe. Yang pertama, low fidelity webframe. Webframe dengan desain yang paling sederhana. Tipe webframe ini biasanya dibuat dalam bentuk yang masih kasar. Kemudian mid fidelity webframe. Tipe webframe yang paling umum digunakan. Webframe tipe ini menampilkan referensi layout yang lebih akurat meskipun masih menggunakan gambar. Kemudian high fidelity webframe adalah tipe webframe yang paling spesifik kerangka dengan menggunakan gambar dan tulisan yang sederhana. Kemudian manfaat membuat webframe. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Yang kedua, memberikan gambaran website sejak awal. Kemudian yang ketiga, pengembangan lebih terstruktur. Yang keempat, memudahkan koordinasi. Yang kedua yaitu visual style dan misstyle. Visual style dan misstyle adalah hal yang sama. Sebenarnya visual style adalah jenis theme dan misstyle adalah tipe file Windows yang mengacu pada visual style. Visual style digunakan untuk Windows saja. Sebagian besar ketika kita mendownload theme
dari pihak ketiga untuk Windows, hal tersebut sebenarnya visual theme. Anda dapat mengetahui apa saja file yang didownload adalah visual style atau tidak dengan melihat eksistensi file. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar visual style dan misstyle. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu usability testing. Usability testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi. Seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Nah, sedangkan tujuan dari usability testing adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat dapat digunakan oleh user. Untuk melakukan user testing diperlukan aplikasi yang sudah dibuat, sedangkan untuk melakukan usability testing dapat menggunakan wireframe dari aplikasi ataupun aplikasi yang sudah dibuat. Slide berikutnya yaitu tahap melakukan usability testing. Yang pertama yaitu tentukan sasaran yang ingin dicapai, lalu selanjutnya siapkan prototype paper atau prototype digital yang akan digunakan untuk diuji. Baru yang selanjutnya tentukan partisipan yang akan melakukan uji coba, dan berikutnya buat rancangan teks aktivitas yang akan diuji. Lalu selanjutnya amati proses uji coba yang berlangsung, dan yang terakhir yaitu buat rangkuman hasil uji coba. Lalu slide berikutnya itu user experience atau UX, yang merupakan proses mendesain atau suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini Anda juga bisa mencapai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi lebih mudah dan nyaman saat menggunakan produk Anda. Yakni tentang user interface atau UI. User interface adalah bagian dari user experience yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, user interface juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, user interface juga harus mudah untuk digunakan. Kemudian, apa sih perbedaan antara user interface dan user experience? Nah, perbedaan yang pertama yaitu pada bagian desain. Desain user interface pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk, sementara desain user experience dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan menggunakan produk. Kemudian yang kedua, proses desain. Proses desain user experience berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan peran banyak pihak, salah satunya yaitu user experience research. Sementara itu, desain interface juga memerlukan riset. Namun, riset yang dilakukan berupa riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep yang ada. Kemudian yang ketiga, komponen desain. Komponen yang membangun desain user interface berfokus pada keindahan tampilan produksi. Sementara itu, komponen desain user experience meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, tools yang digunakan. Ada banyak aplikasi desain user interface yang tersedia seperti Flinto, Reciplens, FrameX, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Sementara itu, desain experience lebih membutuhkan aplikasi prototype desain agar mudah mendapatkan feedback dari para penggunanya. Baik, itulah tadi yang materi yang saya dan teman-teman saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan kami ucapkan banyak terima kasih.